Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore, Pak. Alhamdulillah. Selamat sore, Pak. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Oke, baik, Pak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih, Rohman. Untuk absen kelas kita menggunakan Google Form ya. Linknya akan saya berikan di fitur chat Gmeet. Kemarin Bapak sudah meminta kalian untuk belajar tentang aturan pencacahan. Coba sekarang jelaskan apa yang kalian dapat dari belajar kemarin. Sudah belajar semua kan? Sudah belajar sedikit, Pak. Belajar apa, Khairul Umam? Yang saya dapatkan yaitu aturan pencacahan adalah aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi, Pak. Bagus, Umam. Benar sekali, materi ini ada kaitannya dengan materi peluang. Nanti kita coba identifikasi ya. Bagaimana yang lain? Saya juga sependapat sih Pak sama yang Bapak katakan tadi. Tahan itu ada aturan tahan sama kalian. Bagus, Elvi. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Pak. Ada permutasi dan kombinasi juga, Pak. Sip, pintar sekali anak-anak. Kita hari ini akan belajar tentang kaidah pencacahan. Nanti ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, kombinasi. Oke, sudah siap untuk belajar semuanya? Siap, Pak. Insya Allah siap Pak. Bapak akan membagikan layar PowerPoint ya. Apakah sudah terlihat PowerPoint yang saya tampilkan? Sudah, Bapak. Baik, saya bacakan dulu kompetensi dasarnya ya. Yang pertama, 3.3 menganalisis kaidah pencacahan yang berisi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Yang 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Yang pertama, aturan penjumlahan. Bapak akan berikan contoh kasus. Saya minta tolong ke Badrianto untuk membacakan contoh kasusnya, apa bisa? Bisa, Pak. Terima kasih. Contoh kasus. Nada memiliki 5 masker kain dengan warna yang berbeda. 3 masker beda dengan warna yang berbeda dan 2 masker KN95 dengan warna yang berbeda. Jika Nada ingin keluar rumah, maka berapa banyak pilihan masker yang dapat dipilih Nada? Terima kasih. Coba kalian temukan jawabannya dengan cara kalian sendiri. Silakan. Bayangkan dulu, kalian punya beberapa macam masker, ada berapa pilihan yang bisa kalian pilih untuk memakai masker? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak, izin menjawab. Silakan. Kalau menurut saya nih ya, Pak, ada 10 pilihan yang dapat kita pilih, yaitu dari 5 ditambah 3 ditambah 2, Pak. Itu, kenapa kok dari 5 tambah 3 tambah 2? Alasannya apa, Alfia? Di dalam contoh kasus tersebut, kalau memakai kan cuma menggunakan 1 masker kan ya, Pak. Jadi di sana tersedia
5 masker kain dan 3 masker bedah dan 2 masker KN95, di mana setiap masker itu mempunyai warna yang berbeda. Nah, jadi Nada bisa memilih satu dari semua macam pilihan masker, yaitu 10 pilihan, Pak. Seperti itu. Oke, bagaimana yang lainnya? Apakah sepakat dengan pendapat dari Alfia? Belum tahu ya? Baik, kita akan lihat apakah jawaban Alfia benar atau tidak. Ternyata jawaban Alfia benar. Hebat sekali Alfia. Masih awal materi, sudah bisa menjawab soal. Bagus. Intinya, cara penyelesaian kasus tersebut, kumpulkan semua informasi yang didapatkan dari soal. Lalu, jabarkan satu-satu dan selanjutnya dijumlahkan. Untuk konsep yang awal, untuk konsepnya itu kalau ada kata pilihan itu tinggal dijumlahkan saja. Tadi kan memilih satu masker untuk dipakai. Akan tetapi tidak semua pilihan masuk dalam aturan penjumlahan. Ada kondisi tertentu yang membedakannya antara aturan penjumlahan dan perkalian. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah cukup jelas, Pak. Baik. Cukup jelas, Pak. Ada Gimana? belum ada, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, saya tampilkan itu yang di PPT itu definisi dari aturan penjumlahan. Yang menjadi ciri dari aturan penjumlahan itu terdapat peristiwa yang saling lepas. Menurut kalian apa sih dari kasus sebelumnya itu peristiwa yang saling lepas? Saya izin menjawab, Pak. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Kalau dari kasus yang sebelumnya itu yang merupakan kejadian yang saling lepas itu warna maskernya, Pak. Benar sekali. Warna masker itu saling lepas dan tidak mempengaruhi karena memiliki warna yang berbeda-beda. Selanjutnya ada catatan. Aturan penjumlahan digunakan untuk menyelesaikan kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Kaitkan kalimat berikut pada kasus sebelumnya. Ada yang bisa menjawab? Yang peristiwa yang tidak sekaligus terjadi itu apa pada kasus sebelumnya itu? Saya, Pak, izin menjawab. Silakan. Menurut saya, untuk kejadian yang tidak sekaligus terjadi pada kasus sebelumnya, yaitu penggunaan maskernya, Pak. Jadi kan kita tidak memakai ke-10 masker secara bersamaan. Kita hanya memilih salah satu sebagai pilihannya. Benar sekali, Dinda. Kita tidak mungkin kan keluar rumah memakai 10 masker sekaligus. Kita hanya memakai satu saja. Nah, ini kita sebut sebagai pilihan. Nah, konsep aturan penjumlahan sudah jelas kan ya. Kalau aturan penjumlahan itu saling lepas dan kejadiannya itu tidak sekaligus terjadi. Pasti setidaknya ada kata pilihan di soalnya. Bagaimana? Apakah sudah Iya, jelas? Pak. Sudah, Pak. Cukup Jelas, Pak. Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Jelas, Pak. Oke. Selanjutnya ya, saya lanjutkan aturan perkalian. Sama seperti aturan penjumlahan, Bapak akan memulai aturan perkalian dengan contoh kasus. Adakah yang bisa untuk membacakan contoh kasus? Saya, Pak. Saya izin Silakan salah satu dari kalian. Contoh kasusnya itu sebuah rumah sakit mempunyai alat pelindung dengan 3 warna yang berbeda, yaitu putih, biru, dan hijau. Mereka juga memiliki masker bedah dengan 2 warna yang berbeda, yaitu biru dan hijau. Jika mereka memiliki sarung tangan dengan 2 warna, yaitu putih dan biru,
maka ada berapa pasang perlengkapan APD masker dan sarung tangan yang dapat dipakai oleh perawat untuk menangani pasien COVID-19 di rumah sakit tersebut. Terima kasih. Nah, tadi kan kalian sudah paham dengan aturan penjumlahan. Coba kalian identifikasi, kenapa contoh kasus ini masuk dalam aturan perkalian, bukan masuk aturan penjumlahan. Bapak beri waktu ya, silakan. Pada kasus tersebut dijelaskan bahwa jika satu orang perawat itu memakai satu perlengkapan yang terdiri dari APD, masker, dan sarung tangan. Dari situlah saya menyimpulkan bahwa itu merupakan aturan perkalian karena satu orang perawat itu dapat memakai 3 perlengkapan itu secara bersamaan, Pak. Oke, sip, benar. Tadi kata kunci dari aturan penjumlahan itu apa? Kalau penjumlahan tadi saling lepas, Pak. Benar. sekaligus terjadi, Pak. Ya, benar sekali untuk Selvi dan Rohatin, tidak sekaligus terjadi dan saling lepas. Sedangkan pada kasus ini secara bersamaan kan terjadinya. Jadi perawat tersebut bisa menggunakan satu pasang perlengkapan yang terdiri dari APD, masker, dan sarung tangan sekaligus. Sip, pintar sekali murid-murid Bapak. Selanjutnya, coba temukan jawaban dari contoh kasus tersebut menggunakan aturan perkalian. Silakan. Jawabannya 12, Pak. Coba jelaskan dari mana 12 itu, Alisa. Dari perkalian semua itu terdiri dari 3 APD, 2 masker, dan 2 sarung tangan. Jadi hasilnya 12. Bagus sekali, Alisa. Apakah ada alternatif penyelesaian lain? Coba kalian temukan. Ada, Pak. Bagaimana? Apa itu, Dewi? Itu dicacah satu-satu. Seperti apa ya dicacah satu-satu itu? Itu tadi kan ada 3 warna APD ya, Pak. Terus ada 2 warna masker dan juga ada 2 sarung tangan yang memiliki pasangan. Nah, itu maksudnya bercabang-cabang gitu loh, Pak. Memakai pohon, Pak, bercabang gitu. Memakai pohon? Maksudnya gimana? Dia itu pohon, Pak. Jadi tiap APD itu bercabang menjadi 2. Nah, dari cabang itu ada 2 cabang lagi, Pak. Selanjutnya tinggal dijumlahkan semua cabang tersebut. Oh, ya. Hebat sekali murid-murid Bapak bisa mengaitkan materi ini dengan materi yang lain. Materi cabang itu termasuk materi apa sih? Peluang, Pak. Peluang, Pak. Bagus, mantap. Selanjutnya, aturan perkalian. Bisa dilihat dari pada slide PPT terdapat catatan jika aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi. Nah, pada kasus sebelumnya kan ada beberapa pasang perlengkapan APD, masker, dan sarung tangan yang dapat dipakai oleh perawat untuk menangani pasien COVID-19 di rumah sakit tersebut. Nah, kejadian yang sekaligus terjadi adalah pemakaian perlengkapan APD tersebut. Apakah ada yang ditanyakan? Saya, Pak, izin bertanya. Silakan, Dinda. Yang dimaksud dengan saling lepas itu bagaimana ya, Pak? Pertanyaan bagus, Dinda. Jadi yang dimaksud saling lepas itu antar kejadian tidak saling berkaitan. Yang pada kasus ini yang saling lepas itu adalah warna dari APD, sarung tangan, dan masker. Sama dengan kasus yang aturan penjumlahan tadi. Apakah sudah paham, Dinda? Oh iya, Pak. Paham, Pak. Terima kasih. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Saya sudah paham, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Baiklah,
kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu notasi faktorial. Coba kalian cermati definisi yang telah Bapak tampilkan. Apa yang kalian temukan? Ada pola apa di sana? Pola Perkalian. perkalian, Pak. Bagus. Bisa lebih spesifik lagi? Ayo coba kalian cermati lebih dalam. Dimulai dari bilangan apa? Mulai dari... Ya, silakan. Perkalian bilangan asli, Pak. Good, Badri. Baik, Bapak jelaskan ya. Sebelumnya notasi tersebut bisa dituliskan lagi seperti ini. Jadi, notasi faktorial itu adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif atau bilangan asli yang dimulai dari 1 sampai dengan N. Agar lebih paham lagi, Bapak akan beri kasus ya, contoh kasus ya. Ayo, apakah ada yang bisa menjawabnya? 5 faktorial itu hasilnya berapa? 120, Pak. 120, Pak. 120. 120, Pak. Wah, hebat, Iya, Pak. hebat banget ya murid Bapak, langsung paham semua. Kita bedah lagi yuk, 120 itu dari mana? Selvi minta tolong jelaskan 120 itu didapat dari mana? Saya, Pak, izin menjawab, Pak. Silakan. Kan tadi sesuai dengan definisi bahwa faktorial itu hasil perkalian dari bilangan asli. Jadi 5 faktorial itu hasilnya 1 dikalikan 2 dikalikan 3 dikalikan 5. Yang mana hasilnya 120, Pak. Seperti itu. Bagus, terima kasih. Yang lain sudah paham ya? Sudah. Ada yang ditanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Tadi kalian sudah mempelajari materi tentang kaidah pencacahan. Bapak akan bagi kalian ke dalam kelompok yang beranggotakan 5 orang. Bapak akan bacakan ya tiap anggota kelompok. Dengarkan baik-baik. Untuk kelompok 1, Rohatin, Rohman, Alisa, Dewi, Khofifah. Yang untuk kelompok 2, Badrianto, Selviska, Dinda Lailatul, Khairul Umam, dan Alfia Nurholis. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Iya, Pak. Baik, Bapak akan mengirimkan file LKS pada grup WhatsApp kelas. Sekarang masing-masing kelompok untuk mendownload dan membuka LKS yang ada pada grup WhatsApp. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing dengan mencari jawaban pada berbagai sumber. Bisa dari YouTube, bisa dari artikel online, dan sebagainya. Bebas. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kita boleh mencari sumber bacaan lain selain buku paket ya? Ya, betul, Dinda. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Silakan kalian identifikasi permasalahan yang terdapat pada LKS-nya dan selesaikan permasalahan tersebut secara berkelompok ya anak-anak. Bapak beri waktu selama 25 menit untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Tapi jangan lupa untuk memasukkan Bapak ke grup kelompok masing-masing ya, untuk Bapak bisa memantau progres kalian mengerjakan LKS tersebut. Baik, Pak. Silakan meninggalkan forum Google Meet untuk melaksanakan kegiatan kelompok. Nanti Bapak akan beritahu lewat WhatsApp group untuk kembali ke forum Google Meet lagi. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Apakah sudah masuk semua?
Sepertinya masih ada yang belum ya. Baik, kita lanjutkan. Tolong setiap kelompok mengirimkan hasil diskusi ke dalam grup WhatsApp ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Sebelum memulai presentasi, Bapak akan bacakan pembagian presentasi bagi kedua kelompok. Untuk kelompok pertama membahas tentang aturan penjumlahan. Yang untuk kelompok kedua membahas tentang aturan perkalian. Dapat dimengerti? Mengerti, Pak. Silakan ya untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Kelompok 1 izin share screen, Pak. Untuk Ya, kelompok satu. silakan. Anggota kelompok 1 terdiri dari saya sendiri Rohman, yang kedua Rohatin, yang ketiga Alisa, yang keempat Dewi, yang kelima Hofifah. Nah, yang pertama ini akan dijelaskan oleh Dewi. Di sini diberikan permasalahan sebagai berikut itu, seperti yang tertera. Nah, untuk penyelesaiannya bisa ke bawah lagi. Nah, pertama kami mencari apa yang diketahui terlebih dahulu. Nah, di situ diketahui bahwa SMA Negeri 1 Genteng itu membuka 2 program keahlian, yaitu jurusan IPA dan juga jurusan IPS. Kemudian SMA Negeri 2 Genteng membuka 3 program keahlian, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak pilihan program jurusan yang dapat dipilih oleh Sabrina. Kemudian, nah di sini ada rencana penyelesaiannya. Langsung ke penyelesaiannya. Jadi pilihan yang mungkin diambil oleh Sabrina itu, yang pertama di SMA Negeri 1 Genteng ada 2 pilihan seperti yang diketahui tadi, yaitu IPA dan IPS. Di SMA Negeri 2 Genteng ada 3 pilihan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Jadi terdapat 5 pilihan program keahlian yang dapat dipilih oleh Sabrina. Nah, selanjutnya, apakah kalian yakin dengan hasil yang telah kalian peroleh? Nah, di sini kami yakin dengan jawaban yang kami peroleh dari hasil perhitungan kelompok saya, karena terdapat kata pilihan, jadi menggunakan aturan penjumlahan. Jadi tinggal ditambahkan semua kemungkinan jurusan yang akan dipilih Sabrina, yakni 5 pilihan, 2 pilihan di SMA Negeri 1 Genteng, kemudian yang 3 pilihan itu di SMA Negeri 2 Genteng. Kemudian yang selanjutnya, permasalahan yang selanjutnya itu adalah, nah dari permasalahan tersebut merupakan salah satu contoh masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan penjumlahan. Nah, dari kegiatan yang ada di atas sebelumnya dapat dilihat kalau ada 2 kejadian, yakni memilih salah satu jurusan di SMA 1 Genteng atau memilih salah satu jurusan di SMA Negeri 2 Genteng dengan masing-masing banyaknya pilihan jurusan seperti tabel di bawah ini. Nah, kami mendapatkan kalau kejadian pertamanya itu banyak pilihannya ada 2, yaitu IPA dan IPS. Kemudian untuk kejadian keduanya banyak pilihannya itu ada 3, yakni IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Jadi kalau dilihat berdasarkan tabel tersebut, itu kejadian pertamanya memiliki 2 pilihan, kejadian keduanya memiliki 3 pilihan. Sedangkan kedua kejadian itu tidak dapat terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, bisa langsung saja dijumlahkan 2 ditambah 3 pilihan, di mana hanya salah satu pilihan yang dapat dipilih dari kedua kejadian tersebut.
Nah, selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Nah, bagian ini akan disampaikan oleh saudara Rohman. Jadi kesimpulan dari kelompok kami setelah kami mengerjakan soal-soal di atas, secara umum aturan penjumlahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Apabila kejadian pertama terdapat K1 pilihan, kejadian kedua terdapat K2 pilihan, dan seterusnya sampai kejadian Kn terdapat Kn pilihan, serta kejadian itu tidak dapat terjadi secara bersamaan atau berkelanjutan, maka banyaknya pilihan yang mungkin adalah K, di mana K itu penjumlahan dari K1 ditambah K2 ditambah sampai K ke N. Sudah cukup sekian dari kelompok 1. Mungkin kelompok 2 ada tanggapan. Baik, apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Tidak, Pak. Jadi Bapak tegaskan lagi ya, menurut sesuai permasalahan yang tadi kan terdapat 2 pilihan sekolah, masing-masing pilihan itu ada 2 jurusan yaitu IPA IPS di SMA 1 Genteng dan 3 jurusan di SMA Negeri 2 Genteng yaitu IPA, IPS dan Bahasa. Nah, itu kan tidak sekaligus terjadi. Jadi kita memilih salah satu program jurusan untuk Sabrina bersekolah di salah satu sekolah tersebut. Dan secara umum dapat dituliskan jika aturan penjumlahan itu sebelum ditutup, Bapak ingin ada satu yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bersedia? Saya Pak bersedia. Silakan Umam. Pada pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang materi kaidah pencacahan. Nah, di mana terdapat sub-sub materi yang terkait seperti aturan penjumlahan, aturan perkalian, notasi faktorial. Bagus sekali Umam, terima kasih ya. Baik anak-anak, pembelajaran pada hari ini aktif dan seru ya. Semua peserta didik aktif sehingga pembelajarannya menjadi seru. Jadi hari ini kita telah belajar mengenai konsep kaidah pencacahan yang terdiri dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, notasi faktorial. Baiklah, pembelajaran pada hari ini saya tutup. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi barokah dan bermanfaat bagi semua. Saya meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Baik anak-anak, pembelajaran pada hari ini aktif dan seru ya. Semua peserta didik aktif sehingga pembelajarannya sangat seru. Jadi hari ini kita telah belajar mengenai konsep kaidah pencacahan yang terdiri dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, notasi faktorial. Baiklah, pembelajaran pada hari ini saya tutup. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi barokah dan bermanfaat bagi semua. Roman minta tolong untuk memimpin doa penutup. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rohman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan jika kalian ingin keluar dari rumah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita secepatnya bisa belajar secara langsung. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.